Kak, itu banyak banget infotainment waktu gue nikah. Nabila Syakib menikahi Brondong. Kamu tuh orangnya tuh emang ikut-ikutan aja. Bekuda belum jago, udah beli sepatu, ini helm. Ini kan gue bilang, ya kan nanti dikatain Nabila Syakib. Enak aja. Kalian kan udah nikah 7 tahun nih? 2005. 2005. 2015. Oh, udah nikah. Kawin siri kali ya. Open your heart and feel the peace. This wonderful world that Allah gives. There's only love looms between us. There's only bond that never lose. There's only bond that never warahmatullahi wabarakatuh dari kita yang alhamdulillah bau kuda hari ini. Lepek, encok abis jatuh. Alhamdulillah merasakan ya. Jadi hari ini senang banget bisa sama Bila sama Resi. Makasih ya, makasih banget. Sama. Panggilannya Resi kan? Resi. Kan. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku ke Artayasa. Jadi kita ini lagi di Artayasa Stable. Ini sorry masuknya Depok ya sih? Depok. Sawangan Depok ya. Sawangan Depok. Limo sebenarnya. Ini luasnya berapa ya? 14 hektar. Waduh, gede banget. Oke. Iya. Dan iya dan first impression gue waktu pertama kali datang ke sini gue seneng karena apa? Gak gersang. Ke bawah Iya. ntar. Penghijauannya banyak ya. Sayang di seberang kan masih ada. Di bawah masih ada lagi. Masih gede banget. Tadi kalau masuk sini 14 hektar dari ke sana Nanti gitu. kita lihat ke bawah. Nanti mendingan keliling deh. Karena tempat poni aja kan jauh kan? Tempat poni. Ada sendiri. Di sana ada. Kita nyebar sih kan. Nyebar, gede banget, gede banget. Di sini kan ada indoor, ada outdoor, ada lapangan rumput. besar banget. Bro, lo udah bisa bikin kawasan loh sebenarnya. Minimal tuh 5 hektar. Ini dari tahun berapa sih? Dari tahun 92. Masya Allah, gue baru Awalnya lahir. bokap. Awalnya bokap. Bokap emang suka kuda. Bokap emang suka kuda dari awal, dari omnya kalau nggak salah gua. Oh, dari omnya Dari omnya bokap suka. gitu. Awalnya naik di Pamulang nih kalau nggak salah. Oh gitu. Kalau nggak salah. Udah ada ini juga tempat berkuda di sana. Awalnya dia sebagai member kalau nggak salah. Ini nama Artayasa aja tuh sebenarnya kuda pertama bokap. Oh, So that's the history story-nya behind gitu nama ya? Artayasa tuh itu. Oh gitu. Artayasa. Jadi dari bokap, terus akhirnya memang bokap pengen anaknya jadi atlet kuda kah? Gitu ya? Atau memang ya udah ngalir aja gitu? Kayaknya lebih ke ngalir aja sih. Gitu ya? Karena awalnya sempat naik kuda, terus sempat takut jatuh, habis itu mulai naik lagi. Nah dari situ, dari mulai yang kedua sampai sekarang tuh saya nggak berhenti. Mungkin emang passionnya di situ. By the way, dari umur berapa lo berkuda? Kelas 3 SD, 3 SD ya? Jadi kalau misal anak-anak nih, kita kan anak kita juga udah mulai berkuda nih. Kira-kira umur yang pas tuh berapa sih? Kalau gue kan masih kelas 1 sebenarnya anak gue. Kalau nggak salah di sini tuh mulai dari umur 7 tahun ya. Oh, udah pas lah ya? 6-7 tahun tuh udah mulai lesson. Sebelumnya ya you can, cuma biasanya pony ride aja. Pony ride. Satu untuk safety, dari segi apa namanya, fokus anaknya kan juga kadang-kadang kan anak ada yang kalau misalkan masih terlalu kecil kadang dikasih tahu apa masih belum bisa fokus. Oh iya betul juga And sih. also dari struktur postur badannya juga kan gorengan kuda sometimes it's also not so, I mean it's if you do it routine mungkin ada pengaruhnya sama pertumbuhan anak. So it takes time. Oke. The safest time is I think 7. The biggest thing is fokus anaknya supaya dia bisa benar-benar fokus dengerin perintah pada saat dia belajar karena kan itu salah satu yang Itu paling jadi PR-nya Adam juga loh. Soal fokus gimana ya? Itu kita Tapi jujur, gue itu sebenarnya lesin anak gue supaya salah satunya untuk bagus buat fokusnya dia. Karena kan dia tertantang untuk gimana ya? sama untuk pelatihnya diomelin mulu. Iya, gue bilang nggak apa-apa, omelin aja. Kan dia mau menyelamatkan diri sendiri ya. Jadi kan dia latihan fokus kan. Sebenarnya kan bisa mungkin orang kan banyak yang nggak tahu manfaat berkuda tuh. Orang kan taunya kuda tuh ya udah di puncak aja. Udah, tarik kanan, belok kanan, tarik kiri, belok kiri, tarik. Orang tuh kan berhenti. nggak tahu sesusah dan ada triknya gitu loh, ada Iya. pelajarannya gitu. Maksudnya Sekompleks kayak, apa? sekompleks itu gitu. Bisa dijelasin nggak maksudnya kayak manfaatnya itu
berkuda tuh apa? Selain yang kita udah tahu kuda itu sunnah pasti banyak manfaatnya. Iya. Terus apa sih? Maksudnya sesusah apa gitu? Ya olahraga, kardio kan. Maksudnya kalorinya juga yang kebakar banyak. Terus karena kalau menurut aku kuda tuh kayak full body workout nggak sih? Iya. Kayak Semuanya gerak kaki, ya. tangan, otot perut. Betul. Iya, iya. Lo aja mikir gitu-gitu aja Iya. mikir abis ini mau belok kemana, mau kemana gitu. Kontrol Jadi kayak kaki, alert apa-apa, terus iya. gitu semuanya. I think the biggest thing sih sebenarnya balik lagi kayak kita bahas tadi, fokus. Karena itu kan you're multitasking. Iya. Di atas kuda, sekarang kudanya gerak, tapi kamu mesti gerak juga pada saat. Iya. Mesti cari balance, terus ntar kalau misalkan balance kita belum dapat, kitanya sibuk nyari balance, kudanya udah berhenti. So many things that you have to do. Balik lagi kan, because you're Betul. melatih mind kita untuk multitask, nah itu mungkin akan mengajarkan secara nggak langsung untuk fokus. Betul. Tapi juga berat ya, maksud gue juga kan baru latihan ya, baru 2 kali. Masih berat-beratnya ya. Itu masih berat-beratnya sih, kalau baru 2 kali tuh Baru masih 2 kayak kali, terus yang paling berat stretching apa? strut aja masih effort banget. Paling berat adalah ketika waktu apa tuh namanya kalau Iya, racing up, trot, down, racing up trot, gitu ya, kan, racing terus trot. kaki gua tuh masuk mulu ke dalam perut. Iya. Iya. Karena ininya belum kuat. Iya, masih nyari balance. Oh gitu. Iya. Anak udah mbak. Makanya jatuh. Saking kuatnya kaki gue. Iya benar. Lebih ke balance sih. Balik lagi ya multitasking itu. Posture balance. You have to do so many things sekarang, dan ada tahapnya. Kayak sekarang kita masih belajar. Sekarang kita sibuk sama balance kita sendiri. Iya. Nanti kalau misalnya kita udah makin jago, nanti akan ngerti kudanya lebih sukanya apa. Karena kalau orang suka bilang kalau naik kuda tuh harus ada connection sama kuda. Iya betul. That's true. Oh itu bener tuh ya? True, tapi nantinya kalau menurut saya. Oh. Kalau masih di tahap-tahap awal belajar, benar-benar fokus ke ridernya aja. Ridernya, ya betul. Ya, itu nanti akan datang secara alami biasanya. Oke. Lebih ngerti, lebih banyak pengalaman di atas kuda. Itu ntar bisa ngerti. Tapi waktu itu memang berkuda waktu kelas 3 SD dan mulai benar-benar serius waktu umur. Kalau udah mulai tanding tuh 2005-2006 kali ya, tanding jam. Itu pas berapa tuh? I don't remember. Kamu dulu naik kuda yang gede banget, Kelas 6 Gina? SD. 6 SD tuh, 6 SD. itu udah tanding ya? 6 SD. Tanding ya? 6 Itu udah SD. kuda yang kayak punya lo di sini ya, kuda-kuda itu ya? Iya, yang gede-gede. Yang itu udah gede. Terus aku pindah ke Belanda 2011. 2011. Ya, itu kuliah di sana. Kuliah di sana ya? Selama 5 tahun. Nah, I would say buat saya pribadi, yang saya benar-benar mulai belajar naik kuda tuh di sana. Jadi yang benar-benar menekuni, mendalami 2011 lah. Di sana memang 10 years from 10 years, 11 years. Udah lama juga. Iya, udah lama ya. Lama Udah lah kerasa. Tapi di sana memang kalau untuk dibilang ya pelatihan kuda gitu, bisa orang-orang untuk mau bisa naik kuda dan belajar naik kuda yang benar dan baik memang di sana luar biasa ya secara ini. Iya, mungkin karena sana base-nya kali ya. Di Europe, mau di Jerman, Belanda. mau di Belgia, mau di Belanda. Sekarang kan like when you watch football like Kayak basket, ya, Amerika. basket Amerika, Iya, basket bola Amerika. Inggris. Iya, bola Iya. Inggris. Nah, kalau kuda tuh ada Inggris, Belanda, Jerman sangat-sangat Belgia. kuat. Oh, jadi 3 negara itu kuat. kalau di Eropa? Iya, lumayan kuat. Makanya sekarang banyak Semua kuda sama import merata. tuh Belanda ya. Belanda, Dari Belanda atau Belgia Jerman. biasanya. Itu 3 lah yang paling banyak. Seru ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Ayo beli kuda WB import. Bismillah, ya Allah, ya Allah. Dibeliin kuda impor, amin, amin. Enggak kan baru belajar. Iya. Kalau baru belajar itu yang Lokal. pelan-pelan dulu. Iya, gitu kan. nanti pelan-pelan ya. Nanti kalau udah jago. Nanti ulang tahun Makanya upgrade. tolong diajarin supaya jumpingnya jago. Jadi Iya. kayak Termotivasi untuk kayak Beli istri lah. gue harus womblat gitu ya. Kalau kuda nggak ada masalah sih, insya Allah. dia nggak ngebolehin gue tas. Dia lebih support gue beli kuda. Udah kalau misalnya hal yang Kan itu berguna, olahraga. nggak apa-apa. Pertama kali dia bilang kayak, kamu tuh orangnya tuh emang ikut-ikutan aja. Berkuda belum jago, udah beli sepatu ini, helm. Ini kan gue bilang, ya kan nanti dikatain Nabila Syak. Enak aja. Ya kan, beli di semua Enggak, ini. tapi itu memang harus karena kan kita buat konten. Iya, Iya kan? Kita buat foto-foto. Harus Enggak, cantik dong. Enggak, beli ini. Kamu belum bisa. Aku bilang, yang aku pengen buat beli kuda, yang pengen buat beli kuda, yang belum bisa, udah pengen beli kuda. Ya gue ketemu lah sama anaknya Agim. Kan mereka memang keluarga berkuda semua kan. Jadi kenapa kalau suka kuda, latihan kuda? Ya iya kak, baru berapa kali, kenapa nggak beli kuda? Iya pahalanya gede om. Yang pahala gede yang langsung dia approve. Langsung boleh. Olahraga sunnah katanya. Iya, iya. Iya. Kuda ya. Oke, nah tadi kan masalah berkuda ya.
please banget kalian yang bingung, karena waktu awal pertama kali aku pengen banget latihan kuda, aku sebenarnya bingung nyari stable sebenarnya di Indonesia ini, di Jakarta sih, di Jakarta tuh lagi banyak banget stable, dan ini salah satunya Jabodetabek tuh lagi banyak banget, karena gak tau kenapa sejak pandemi orang lagi naik daun karena orang nyari olahraga activity yang outdoor. Iya, outdoor satu dan gak boring sih. Betul. Ya kan, dan kita kan juga social distancing juga kalau di atas kuda sama orang. Betul. Kuda ada ini nggak sih penyakit atau enggak kan? Nggak kita ada beda yang... sayang. Tapi dia tidak menularkan ke manusia. Maksudnya of course di setiap binatang pasti mereka ada disease-nya masing-masing gitu. Tapi ya relatif lebih aman. Iya. Gitu ya. Okay. Enak sih dan nggak boring dan perempuan-perempuan. Tapi awal boring loh ya. Kalau awal nggak tahu ya, baru belajar kali ya. Karena kita lo ngerasanya cuman terus kayak disuruh muter-muter doang gitu. Ya Allah, up down. Ya Allah. Gue bilang lepasin gue dong, maksud gue. Gue makanya waktu di Lombok. Nanti kalau dilepas jempalitan, Pak. Tapi di Lombok bisa kita sang ya. Ya maksud walaupun gue aneh ya. Aneh. Maksudnya cara bawa gue aneh, tapi gue bisa gitu loh. Iya, dia nggak jatuh. Nggak pakai teknik. Bilang, udah kesana ya, iniin aja kudanya. Jadi belok kanan tarik ke sini gitu, belok kiri ke sini gitu. Jadi kudanya mau. Malah waktu di sana Shiren yang kewalahan kan. Gue yang ini memang gue ya feel insting gue aja. Lurus. Iya, karena cowok lebih kuat kan gitu, ya nariknya gitu. Tendang. Kalau misalnya belok kanan tarik ke sini. Tapi kan semua harus belajar. Iya, gini, betul. pasti nanti dapat enaknya gitu. Iya, pasti dapat seraknya. Kalau menurut gue, kenapa Wisnu itu nggak terlalu boring waktu awal, dia dapat kudanya males banget. Dia dapat kudanya susah. Dapat kudanya benar-benar susah banget. Jadi kayak untuk pemula, tapi kudanya males ya? Tahu kan? Iya. Kitanya kan butuh effort yang kita tuh belum ngerti gitu loh. Iya, jadi kita baru racing bentar, kudanya jalan lagi. Berhenti lagi gitu loh. Gini. Terus bilang, dan gue dapat gue gini-giniin. Gerak-gerak. Dia bilang, Mas ini memang kuda yang paling males ya. Jadi paling susah dikontrol gitu kan. Jadi nanti Mas kalau udah pindah kuda lain udah enak banget. Tapi dia jadi bosen. Nah, gue dapat kudanya yang sangat matic, maksudnya yang kayak gitu enak banget. Jadi gue kayak, berkuda tuh menyenangkan ya. Berarti Wisnu tuh belum dapat enaknya naik kuda. Nah, gitu. Dan pelatihnya sengaja ya. Sengaja biar lo nggak. Nanti dapat yang muda insya Allah lebih mudah. Lebih gampang. Iya. Ya gitulah. Jadi bisa buat ini juga ya, buat olahraga sih sebenarnya, buat olahraga. Terakhir gue itu kemarin minimal biasanya tuh 400-500 kalori, which is kalau misalnya kita jogging ya atau bosan, lari, paling nggak itu harus 5K, iya. 5 kilo. Betul. Iya kan? Iya. Dan gue tuh tipikal orang yang olahraganya tuh nggak bisa boring. Iya, jadi pas harus gue yang dapat kuda, gue bilang, terus. yang lo nge-gym, gue kuda aja deh gitu. Iya, Kalian kan udah nikah 7 tahun nih? 2005. No, 2005. 2015. Oh, udah nikah. Kawin siri kali ya. Perasaan gue duluan. Iya, mau masuk 7 tahun. 7 tahun kan? Tahun ini 7 tahun. Iya. Dan Yang alhamdulillah udah sama kayak kita ya, kita 8. Iya, beda setahun kan. Dan alhamdulillah udah dikaruniain 2 anak. Allah yang lucu-lucu banget. Rashid dan Rakima. Masya Ada Allah. artinya Rakima apa? Ada Rakima itu artinya perempuan yang pintar kalau salah, dan Perempuan dia pintar ya? dan dia apa ya, Tangguh lah sebagai Tangguh. perempuan, Iya, maksudnya sebagai kayak perempuan. yang nggak bisa diinjek-injek sama laki-laki, Laki-laki. gitu-gitulah. Itu Rakima ya. Itu Rakima. Bagus. Terus Rashid itu jalan yang benar. membawa ke jalan yang benar. Oh, Masya Allah. Harus bagus ya, Sis? Harus dong, artinya. nama doa kan. Betul. Orang Nama doa. tua itu pasti pengen yang terbaik buat Betul, anak. betul. Masya Allah. Dan nama itu doa loh. Betul, betul. Beda umurnya antara Rashid dan Rakima? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Rashid berapa sekarang umurnya? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. Masya Allah. 4 bulan. Nah, kan waktu pertama kali, gue sebenarnya walaupun gue kenal sama Nabila, gue tuh nggak terlalu tahu kalian itu ketemunya di mana, kenapa bisa akhirnya kan beda nih, satu kan di entertain, Iya. satu bukan di entertain. Di kuda. Iya, di kuda. Oh, ketemu di kuda ya? Ketemu di kuda. Oh. Gitu. Jadi dulu ketemunya pas pertandingan ya. Oh, Nabila memang udah tanding? Enggak, gue dulu nonton. Oh, Dia oke. tanding. Terus dia tandingnya tuh udah yang kelasnya udah yang lompatnya udah tinggi. Jadi gue kayak itu siapa? Jadi yang suka duluan Nabila. Dia dulu ya. Kamu dulu apa aku dulu?
Ya pokoknya gitulah, abis itu ngobrol. Sih udah pacaran berapa lama ya kita ya? Lumayan lama, 5 ya 5 tahun. 5 tahunan terus habis itu nikah. Terus sempet long distance. Oh, Pacaran Belanda. setahun, Ya, Gara-gara kuliah? pacaran setahun terus dia Oh. berangkat ke Belanda. Oh. Dia 5 tahun, Jadi kamu sempet 5 long tahun distance ya? Kamu 5 tahun di Belanda. Oh, 5 tahun ya. lumayan. Jadi gue tuh abis nikah pun sempet long distance Gara-gara? 6 bulan, apa setahun? Setahun. Hampir setahun 6 bulan. Hampir setahun. Setelah nikah? Dia tadinya mau S2, jadi dia udah Oh, kayak persiapan iya, S2 6 bulan. apa segala 6 bulan macam. kurang lebih. Akhirnya decide untuk udah pulang aja dulu. Oh gitu. Oke, S1-nya di Belanda waktu itu. Ambil? International business, Oke. Jadi S2-nya depending jadinya ya? pending. Itu ambil itu international business memang untuk karena Sebenarnya- bisnis juga di sini. Iya, sebenarnya dari kecil memang saya pengennya di kuda, pengen tanding, pengen jadi atlet sebenarnya. But I also know di kuda kan nggak semudah itu untuk Make money. right? Iya. So we have to try to find a way to match it. Nah, banyak deals yang banyak kuda-kuda kan kita banyak ada yang jual dari Belanda dari apa. Yeah. So I had to try to think of a way how can I make a living, but at the same time kita I continue my passion sama kuda. So that's why I did international business. Oh. Bahasa Indonesia agak-agak online. Iya tahu gue paham tidak apa-apa kok. Ngerti. It's okay. Nanti ditranslate bahasa Arab Beneran, Neng. Dia tuh kalau misalkan suruh ngomong beneran ya, no. Dia tuh kalau Orang ngomong kalau bahasa udah kelamaan Indonesia di luar, yang baku gitu. nggak apa-apa kok. No worries, bro. Kenapa sih yang itu kalau ngomong bahasa Inggris, yang penting logat lo yang berbicara gitu loh. Sayang itu logat Aceh. Oh iya, oke. Yang penting dia kalau dia yang penting bergerak gitu. Iya betul. Ya nggak apa-apa ngomong sana. Nggak apa-apa. Jadi tapi itu seru sih kita maksudnya berarti lo berbisnis sesuai passion kan? Iya, itu gitu kan. asik banget sih sebenarnya ya. Iya, Kita hobi di situ, kita menghasilkan uang di situ juga asik banget. Nah, gitu. kamu akhirnya memutuskan mau nikah. Maksudnya kalau gue sih dulu ya kepikiran kayak kalau nggak samain orang yang satu bidang nih, satu profesi, takutnya dia jelesan, takutnya repot segala macam. Karena kan di entertain itu kan Ada kepikiran ke situ. lumayan agak beda gitu loh. Iya. Sis. Oke, enggak. Jadi gini, kebetulan Reshi kan lebih muda dari gue 7 tahun. Which is itu buat beberapa orang tuh kayak, kok lo berani nikah Iya. sama orang yang umurnya lebih muda gitu. Nah, waktu pada saat gue pacaran sama dia, menurut gue, dia tuh tipikalnya yang dewasa. Ngemong. Dengan gue si ribet, ya kan lo tahu ya, dengan gue si ribet, panikan, apa segala macam, dia tuh kayak ngebalance lah gitu. Terus udah gitu dia juga nggak cemburuan sama sekali. Gue syuting sama orang, maksudnya kayak ada adegan pegangan tangan, apa segala macam, dia juga cuek. Jadi ya udahlah Bismillah. Iya, Masya Allah ya. Karena gue setuju sih, orang pasti banyak yang kayak, kalau di sini kan beda umur tuh masih kayak Iya, yang ini mikir banget kayak kok beda banget ya? iya kok beda umurnya jauh sih, lo yakin nikah sama yang lebih muda gini-gini segala macam. Ya cuman kembali lagi ke apa ya, ke kitanya yakin atau enggak gitu. Ada time gue yakin sama dia, terus dia juga mature sebelum waktunya mungkin ya. Kenapa di luar negeri kali ya Pak ya? Jadi dia pemikirannya dia tuh kalau menurut gue dibandingin sama mantan-mantan gue yang umurnya lebih tua dari gue tuh kayaknya dia ini paling mature gitu. Jadi gue ngerasanya lebih yakin gitu. Nah, kalau Resi tuh dari tadi, kalau udah ditanya masalah rumah tangga dia diam. Ayo oke. Maaf ya. Kalau misalnya Resi itu waktu itu mikirin kayak akhirnya gue pengen nikahin artis gitu. Jadi kayak lo tuh kaget gak sih sama, kan maksudnya biasanya Mungkin nih kan ada dari orang tua, ini artis loh, gitu Maksudnya maksudnya kayak, pasti akan ada ini itu segala macam. Nggak. Takutnya gitu. yang Mungkin biasanya pas lo nggak awal. ada spotlight terus tiba-tiba kemana-mana lo Mungkin karena kan kita tuh udah jalaninnya juga udah sekitar 5 tahun kan pacaran waktu itu kan, and then mungkin pas awal-awal ya adalah kagetnya, maksudnya nggak pernah disorot, tiba-tiba disorot, dan lama-lama jalannya waktu it just got normal, it got jadi biasa, and then so we decided to get married aja. Cinta nggak? Tapi ya dari tadi tuh kan kita ngobrol banyak banget ya. Nabila itu orangnya panikan, Masya Allah, tabarakallah. Oh, bukan lagi Alhamdulillah, itu. panikannya minta ampun. Dari situ orangnya sangatlah santai. Kesantaian mungkin ya. Terus ngeliat panikannya Nabila gimana sehari-hari? Awalnya diikutin waktu kita awal pacaran kan, bener-bener diikutin lama-lama.
kok kayaknya nggak sesuai dengan yang di Om ucap. Lo agak-agak stres ya. Beda kayaknya. Cuman intinya jadi biasa aja. Maksudnya diikutin tuh apa maksudnya? Kayak gue kayak Dia sakit apa? Oh, kenapa? diikutin maksudnya? diikutin gitu kayak kayak ke dokter aku mau mana ke UGD mana deh, mana. Ayo, UGD juga gitu langsung. dianterin Oh. lama-lama kayak Lama-lama ini enggak, ini kok lebih ke panas psikis ya, kayak panik. panas dalam kurang belum mandi gitu. Dia mandi dulu Iya, mandi. berarti lo yang tenangin Iya. kan gitu. Iya. Karena memang di rumah tangga pasti alhamdulillah ya sis nggak ketemu yang tegang juga ya. Iya, enggak kalau panik ketemu panik agak pusing ya saya. Itu Seperti gue ini panik. ini tenang. Ini lebih santai sih gue, lebih santai. Panikan juga. Tapi nggak terlalu sih yang alhamdulillah rabbil alamin ya gitu. Jadi tunggu dulu gimana? Apa? Kejadian waktu ada Gue pendarahan. Aduh. Gue pendarahan. Gue lagi begini tuh darah udah banyak banget ya sis ya. Dan sebenarnya gue paham sih perasaan dia lebih ke drop karena itu anak pertama. Iya. Takut keguguran ya Tapi kan. darahnya banyak banget. Darahnya banyak banget sih kayak Iya. hate tau nggak? Bukan kayak sayang, Lebih dari sampai udah ke Lantai. pembunuhan, Bro. Kayak di sinetron. Iya, banyak. Gua Banyak. langsung, ya Allah. Tapi kan harusnya sebelum dia stres dia bawa gue ke rumah sakit kan. Dia sembuh di situ. Ya Allah. Kayak tiba-tiba kayak merah, rolling. Action. Ayo adegan shocknya gimana? Dia stres aja di pojokan kan kayak lo harus Oh, nggak dikasih sendiri gua. Sayang, tolong gua. Iya bentar, aku banget. Aduh ya Allah. Anak gue sunat. Aduh, Jadi astagfirullah. musola ya alhamdulillah sih bagus ya di Iya, musola. Tapi bah. keluar bener-bener nangis. Anak kamu sunat ya. Aduh, nggak tahu ya. Mungkin ya Resi santai banget ya. Iya. Tapi nggak tahu. Gua apalagi anak pertama tuh jadi kayak, aduh ya Allah jangan kenapa-kenapa nih ya Allah gitu. Nah iya maksudnya Tapi gini, masih kan anak kita juga memang harus berserah diri. Iya, betul. Iya kan? Tapi kadang kalau misalkan lagi parnonya datang tuh Aduh. kayak orang yang gimana sih gitu kayak parno. Kan kita tuh jarang teleponan ya. Tapi kalau gue udah nerima telepon dari Nabila, gue tahu anaknya kenapa-kenapa. Aduh anak gue demam nih Shiren gimana? Karena yang mendingan ketemu, maksudnya jarang yang kayak ngobrol apa gitu. Jadi kalau telepon kayak Shiren, anak aku demam. Kasih apa ya? Kasih apa ya? Sabar. Ini diare kasih apa ya? Padahal udah tahu ya sih sebenarnya. DSA kali Anda ya. Tapi kalau masalah anak santai juga atau gimana, panik nggak kalau misal? Dia tenang. Lebih tenang ya? Tenang, Tetap- kayak misalkan tetap- kayak anak gue yang cowok, Hah? anak gue yang cowok tuh wah itu bener-bener Masya Allah anak laki banget ya, yang lompat sana lompat sini, aktif ya. Banget. jedak Ya. gitu kejedot. Terus gue kayak aduh ya kenceng banget kejar kayak apa anak cowok. Gue udah ngeliatin aja kayak abis itu anak benjol, bilang yang ini nggak apa-apa anak cowok, aku juga tuh gitu. Cuma mungkin karena aku belajar gedenya seperti itu. Jadi kalau misalkan memang dia sakit, dia akan ngomong. Dia panik, dia nangis, dia akan Masih ngomong. kecil. Dia anak kecil itu akan bereaksi tergantung kitanya gimana. Iya. Kalau kita nangis, kalau misalkan Kita awalnya panik. dia jatuh, dia nggak apa-apa nih. Tapi misalkan orang tuanya, kamu kenapa gini-gini? Dia panik sendiri deh. Loh aku kenapa? Iya. Dia jadi nyari. Iya, Mendingan iya. kalau dia beneran jatuh, dia apa? Oke, fine. Lihat dulu anaknya. Begitu dia bangun, dia ngerasain sesuatu yang sakit. Oke, kita bantu. Of course kita bantu. Main anak juga nggak mungkin nggak. Cuma at the same time, kalau misalkan mereka fine aja, ya udah, let's go. Iya. Cuek kayak kemana sih adek? Enggak sih, tapi anak lo Tapi jadinya ngaruh enggak Ngaruh. enggak Aku takutan, belajarnya gitu. ngerti Anak nggak? gue yang cewek Dan yang motorik agak jadi lebih penakut bagus ya? kayak gue. Iya. Motorik yang cowok pasti lebih bagus ya? Iya, memang. Iya bener kan? Anak ini yang cewek tips lebih nih. penakut kayak aku ya. Iya, Ini- anak yang cewek memang lebih agak Parno gitu. karena ya sama darah dia terlumayan kalau misalnya ada luka atau apa. Luka kayak jatuh cuma titik lecet. Oh kaki aku bolong. Iya, lumayan. Drama kayak Lumayan. gue. Iya bang. Berarti lo ngeliat kayak lo kecil ya? Persis. Persis yang itu Dia sih tuh mungkin persis. karena dia anak cewek, jadi kayak kalau dia kenapa tuh gue, ya Allah nak, langsung heboh gitu kan. Dari kamunya Jadi sekarang Iya, betul. kaki Jadi- lecet kayak, mama kaki aku bolong. Nah, ya Allah, lu tau gak sih kayak cuman dia jatuh di aspal terus kayak copel Setitik, sedikit, setitik setitik gitu doang. Dia bilang bolong, minta pakai Band-Aid, mau nangis gak lo? Tapi makanya jadi balik lagi kan ke reaksi kitanya. Iya, betul. Aku Ya, sih jadi lihat sekarang gue harus kayak- lebih acting untuk tenang depan tenang. mereka. karena kayak Jadi sekira- aktif tenang tapi paling gimana? Gue biasanya, jadi gue berantem mata, sama biasanya dia. main mata. Jadi gue berantem sama dia, gue yang kayak, yang ini gimana sih? Gak apa-apa gue. Tapi yang aku senang sama si Kira itu sama Rakima kalau misalkan dia jatuh, dia panik nih. Heeh. Begitu ditenangin, dia nggak mau dipakein obat. Misalkan harus pakai obat. Oh, oke. Balikin lagi, Kira mau pakai obat nggak?
kebetulan balik lagi dia kan emang seneng binatang, seneng kuda. Kuda aku waktu itu ada yang sempat luka. Lukanya lumayan besar, Ada tapi dia penasaran. propolis. Dia penasaran, dia pengen tahu. Nah waktu itu di luka diobatin pakai salep itu. Nama kuda aku kan kebetulan Yalanta. Yalanta. Jadi itu sebut di mana-mana obat Yalanta, obat kuda aku. Jadi Dia pakai sekarang obatnya kalau Yalanta. Dia maunya cuma pakai obat jadi itu, kalau dia obat luka atau kudanya. apa, Pakai itu aja. kakak mau pakai nggak mau dipakein, maunya pakai sendiri. Dikasih ke jari dia pakein sendiri. Oh, pintar. Tapi maunya pakai obat kuda itu. Aduh, Ya, obat kuda namanya nggak apa-apa itu ya? sebenarnya Itu obat manusia. Oh, itu obat manusia. Obat manusia. Cuman kebetulan aku pakai obat kuda. kan dosisnya lebih ini. Jadi karena dia ngelihat kalau kudaku pakai ini sembuh, Iya. jadi dia mau pakai Dia obat mau pakai itu. sendiri. It's also the same kayak waktu kamu bilang kayak kita kan it's not necessarily kita takut-takutin, cuma misalnya anak kecil jatuh nanti berdarah. Could be dia juga takut. Gue tuh kadang suka refleks gini, Kak, nanti berdarah, takut nanti kalau jatuh takutnya berdarah. Maksud gue refleks aja gitu ngomong gitu kan takut Iya. berdarah. Cuma dia jadi parno, Jadi kalau takut ngeliat darah darah. jadi takut gara-gara gue suka Makanya balik ngomong lagi aku gitu. bilang kalau gitu mendingan bilang nanti jatuh luka, Nanti luka. lecet, that's Iya, okay. iya. Itu memang kan itu sesuatu yang kita takutin, tapi kalau darah I mean you see a lot- Spesifik, jadi dia iya, parno. banyak orang yang udah dewasa nggak merasakan kenapa dia takut jarum. Iya, Kenapa iya, dia iya. takut Karena darah. ditakut-takutin. Iya, Iya, iya. takut-takutin. Sedangkan mereka udah dewasa, loh, it's psychological Iya, kan. betul. Rupanya itu hal-hal kecil yang berawal dari waktu mereka masih kecil. Nah, tuh betul. Itu tips parenting yang sangat bagus sih menurut aku karena kita juga ngalamin ya waktu anak pertama Iya. itu motoriknya Adam itu lambat. Kenapa? Karena Yes, dia sama over Kita protect. Iya. jagain. Iya, betul. Karena Betul, dia betul, betul, terlalu betul. takut kayak ini jalannya terlambat. Semua. Gue bilang anak kedua gue lo biarin aja. Hawa itu perkembangannya Iya, Hawa cepet, cepet. jatuh nggak terlalu cengeng. Tapi rata-rata gitu kayaknya. Anak kedua lebih Anak ini pertama kali. soalnya. Iya, Yang pertama juga karena pasti anak gitu. pertama. Anak The gue first. 10 bulan belum ngerangkak, gue udah mau nangis. Oh, alah. Iya, karena lo terlalu kayak Iya, gue takut. Iya, Gitu. gue takut kalau dia kan bayi kan kalau mau mulai ngerangkak suka kayak mau nyuksruk ke depan Iya, kan. betul. Jadi setiap kali gitu gue pegangin lagi gitu. ya benar banget itu anaknya itu tergantung kitanya sih Iya, sebenarnya, iya. tergantung kitanya. Dan setuju banget dia bisa jadi kayak ada trauma sendiri, apalagi kayak misalnya contoh nih ya. Kalau dulu kita waktu kecil suka ditakutin kayak makan coklat mulu sakit perut atau disuntik gitu. Jadi kita takut Iya, sama benar. suntik. Benar. Takut suntik, takut Takut dokter. Oh, suntik, nakutinnya takut dokter. suntik ya. Ngapain ditakutin? Kasih tahu aja kebanyakan perutnya nanti kayak Iya, gini benar, kayak gini. benar, Kasih tahu benar. tuh sesuatu yang Yang logik logik, gitu. Logical. Yang emang beneran bisa kejadian Iya, gitu betul. loh. Jadi kayak jangan terlalu ditakutin. Misalnya contoh kayak anak jatuh kenceng, ini pukul aja lantai, itu lantai benda Nanti mati, dia sampai say. gede menyalahkan orang lain. Orang lain, Iya, betul. padahal itu kan salahnya dia Dia nggak nggak hati-hati. hati-hati Iya. gitu kan. Jadi kayak itu sangatlah menarik, sangat terlihat yang mana lama di luar negeri sama kita. Karena lawan ini lebih nyantai sama asli anak. bukan lagi anak-anak kecil. Iya. Gue lihat pas di Belanda pelatihnya dia tuh at that time anaknya masih umur berapa ya waktu itu anaknya Peter? Iya, yang di lapangan ya. Heeh. Iya. Aku nggak tahu. Berapa itu ya? Baru 4 tahun? enggak dong. Iya. 4 tahun 3 yang dia tahun, masih 3 kecil. tahun, 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun setengah. Itu di lapangan ada Jalan juga masih gitu. 5-6 kuda lagi pada latihan, bapaknya di tengah lagi ngelatih resi. Anaknya gue pegangin, terus kayak anaknya mau ke bapaknya. Aduh. Terus gue panggil bapaknya Peter gitu. So, it's okay, suruh jalan aja. Ya Allah. Anaknya jalan aja gitu. Kalau gue di sini udah pingsan. Nah, iya gitu. Nah, Tapi di kampung juga maksudnya kalau Iya, Oh, iya. dasarnya balik lagi kita Iya. kalau kita Iya kan? ngomong juga gitu. Benar. Kalau Mereka- jatuh apa? Iya. Makan Biarin tangan aja. kotor. makanya motoriknya bagus-bagus ya. motornya bagus, nggak gampang sakit, Betul. Iya. terus nggak manja, mereka Iya. mandiri banget karena Betul. nggak dikit-dikit ada mbak. Dan bermain dengan alam ya. Iya, Itu benar. juga ngaruh banget ya. Iya, masya Allah. Oke, nah kan kalian tuh kan kelihatannya tuh nggak pernah ada masalah karena kan memang Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. karena kan memang bukan. Resi, tapi senyum nggak kayak gitu? Kenapa senyumnya? Hat. Nggak ada. Ya, mungkin enggak, gue juga nggak bakal nanyain masalah hidup ya. itu aib orang, rahasia orang. Cuman orang itu banyak yang pasti penasaran dengan gap umur. Oke. Ya kan? Oh, iya. Kayak mungkin orang di luar sana ada yang mau merit, tapi karena kalau misalnya sorry ya, sis, kalau misalnya lakinya lebih tua itu kan lebih Normal, banyak, iya. ya kan? Kalau perempuannya lebih tua itu kan kalau di sini kan masih agak tabu ya, sis, ya masih kayak jangan sama Iya, anak muda. ada beberapa orang tua yang kayaknya kok Mel lebih muda Nah, gitu. Termasuk Maksudnya kayak- Resi juga. Terus ada istilah brondong. Oh itu banyak banget infotainment waktu gue nikah. Nabila Syakib menikahi brondong.
Ada beberapa yang kayak gitu. Maksudnya kayak yang lo hadapin untuk nyambung, karena mungkin yang nonton itu banyak yang sama kayak kalian, tapi kayak mereka nggak berani untuk merit karena takut sama umur. Nggak tahu kenapa di Indonesia tuh kan umur tuh kayak ditakutin orang banget gitu kan. Jadi kayak itu gimana sih ngadepinnya? Pasti ada dong. Karena kan gapnya lumayan jauh gitu. Maksudnya ngadepin antara kitanya gitu. So far sih gue ngerasanya nggak pernah ada masalah gimana-gimana, karena satu, kita kalau ribut nggak pernah nyinggung-nyinggung masalah umur. Maksud gue kayak walaupun dia lebih muda dari gue, tapi umur nggak pernah dijadiin. Gue tidak pernah menganggap kalau decision yang dia bikin menurut gue nggak mature atau apapun itu tuh emang nggak pernah jadi isu gitu loh. Maksud gue karena gue mikirnya kayak gue udah nikah sama Reshi, berarti Reshi suami gue, dia imam gue, ya gue juga harus mengikuti dan harus menghargai keputusan suami gue gitu. Dan kalau sebenarnya juga di pihak laki-laki juga kan, mungkin Reshi juga kan pasti ada diskusi sama keluarga juga sebelum menikah, karena kita nggak bisa, ya rahasia umum juga banyak orang-orang di Indonesia ya bilang kamu nikahnya kalau bisa perempuannya lebih muda. Itu kan ada beberapa, ini salah satunya tanteku juga pernah dulu kayak gitu, nikah sama yang muda nak, karena gini. Nanti tuanya nanti tuanya kayak gini gitu. Kalau kan kalau aku nggak, I mean kalau dari sisi keluarga aku sih nggak sih. Dari awal mereka memang sangat supportive dengan keputusan aku untuk nikah, dan pada akhirnya kan yang jalanin kita berdua. And then selama kita tanggung jawab, we keep trying for each other. Pasti ya namanya rumah tangga nggak mungkin nggak ada cobaannya, pasti ada lah. Selama kita selalu usahakan yang terbaik buat masing-masing sih aman. By the way, Reshi anak keberapa? Pertama. Ada kedua? Ada adik saya satu lagi. Sekarang lagi masters di Amerika. Oh di Amerika. Ambil bisnis juga? Ya ambil apa sih? Arsitek. Oh arsitek. Di Kolombia. Ini mau diapain lagi nih? Nggak tahu deh. Ini 14 hektar loh. Arsitek. Ini gede banget loh. Ini gede banget. Nanti kita tour ya. Nanti kita tour. Abis ini kita tour. Oke, terakhir. Jangan tegang. Ini pertanyaan semakin serius harus berpikir. Enggak lah. Nah terakhir, apa dari Reshi dulu deh? Apa sih yang paling lo suka dari Nabila sebagai istri? I think the biggest thing is nggak tahu ya, mungkin karena kita ngerasa cocok aja sih. Aku nggak pernah mandang dia sebagai artis, nggak pernah mandang dia lebih tua, selalu just Nabila as Nabila. I think that's the best way for me to put it, because I mean kita kan memutuskan untuk nikah kan, it's hopefully forever kan. Hopefully I found the right partner, tinggal kita jalanin terus. Masya Allah. Sekarang kamu gak usah panik. Apa dong? Ya udah, maksudnya kayak dia kan si Reshi yang cuek ya kan, gitu, yang romantisnya cuman kalau ulang tahun, anniversary. Salaman gitu dulu ya. kita. Sama. Kayak cuman occasion tertentu gitu kan. Ya selebihnya ya yang penting setia ya sayang. Iya, itu yang penting. Benar. Yang paling penting tanggung jawab sama keluarga, itu aja. Bisa menjadi imam yang baik. Betul. Oke. Nah, udah ya kekepoannya orang-orang, karena kan mereka tuh jarang banget ngomong masalah mereka sendiri ya, sis ya. Jadi banyak banget yang nanya gitu. Oke, nah sekarang kita mau keluar karena orang jujur loh sis. Hektar naik apa kita? Bisa pakai mobil. Mobil ya, bukan kuda kan? Enggak, kita yang kesini aja dulu ya. Deket-deket aja dulu. Nah jadi kalau misal kalian mau, maka bercanda mulu ya Allah. Kalau misalnya kalian mau latihan di Artayasa itu bisa dari umur 7 tahun. 7 tahun kan anak-anak. 7 tahun anak-anak. Alamatnya di mana? Di sini ya? Alamatnya ada di sini, dan nih ya, ini tips gue kalau kesini itu, gue tuh waktu awal gue mikirnya tuh jauh loh. Iya. Tapi ternyata kan ada tol baru. Nah, ada tol baru. Tol baru itu keluar yang paling ujung. Lalu nanti belok. Nyampe. Itu cepat gitu. Karena waktu awal gue sempat nyasar sih. Waktu dulu sebelum ada tol jauh banget. Sebelum ada tol jauh banget, dari kita dari rumahnya lumayan jauh. Makanya Shirin waktu bilang itu di mana yang Sawang? Jauh banget. Tapi pas keluar tol baru cepet banget, alhamdulillah. Dan menurut gue ini nyaman banget sih, karena kayak walaupun gede banget, terawat,
terus, nggak Banyak panas, penghijauan. dan Iya. hijau banget. Let's go. Makasih loh. Sama-sama, Makasih ya. thank you.